warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Dian Agung Wibowo dari SMP Negeri 1 Bantarsari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Fakultas Ilmu Olahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan pembelajaran secara daring dengan materi lari jarak pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang sakit enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya, semuanya sehat ya. Ya, Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. iya. Alhamdulillah sehat. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi, masih PPKM darurat, dan kita belum bisa belajar tatap muka. Nah, bisanya dengan tatap maya seperti ini. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan dipimpin berdoa oleh Vivi. Silakan Vivi, dipimpin berdoa dulu. Untuk mengawal kegiatan pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Vivi sudah memimpin berdoa. Ya, Bapak cek dulu ini untuk kehadirannya ya. Sari ada Sari? Hadir, Pak. Hadir. Rita? Hadir, Pak. Fatima? Hadir, Fatima? Ya, Miranda? Hadir, Pak. Vivi? Hadir. Ya, terima kasih. Ya, Bapak mau tanya, ini selama libur sekolah, olahraga kalian di rumah ngapain ya? Beres-beres. Rebahan. Masa rebahan? Rita, coba Rita, olahraganya apa di rumah? Jogging atau apa? Rita olahraganya Sepak apa? bola, Pak. Sepak bola Rita di rumah sama siapa itu? Aman. Sepak bola. Fatima di rumah olahraganya apa? Cuma rebahan, Pak. Cuma rebahan. Miranda? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Vivi? Nggak ngapa-ngapain. Sari? Paling cuma lompat-lompat doang, Pak. Cuma lompat-lompat doang. Ya, gini ya, untuk menjaga kesehatan selama pandemi, diusahakan kalian di rumah tetap berolahraga, entah dalam bentuk lari, jogging, ataupun bersepeda. Nah, itu tetap harus dilakukan ya, untuk menjaga kebugaran jasmani juga. Untuk KKM, untuk ketuntasan minimal, itu adalah untuk penilaian pengetahuan itu nanti 75, dan penilaian keterampilannya juga 75. Jadi diusahakan nanti untuk tugas silakan dikerjakan, baik yang dalam bentuk pengetahuan maupun yang dalam bentuk keterampilan ya. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran lari jarak pendek. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gerakan start jongkok pada lari jarak pendek sebanyak 3 gerakan. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gerakan teknik memasuki garis finish pada lari jarak pendek minimal 3 gerakan juga. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan gerakan aba-aba, bersedia, siap, dan ya melalui kegiatan lari jarak pendek. Terus yang keempat, peserta didik mampu mempraktekkan teknik memasuki garis finish melalui kegiatan lari jarak pendek. Oke, untuk materi kita sebelumnya kita mempelajari sepak bola. Hari ini kita akan mempelajari atletik lari jarak pendek. Nah, nama lainnya adalah lari sprint. Di sini Bapak punya video, silahkan diamati ya. Videonya kelihatan tidak?
Kelihatan. Kelihatan, Pak. Silakan diamati untuk videonya. Was sonst noch alles? Ada suaranya? Ada, Pak. Oke. Safa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt er. Und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. 9,2. Dari video yang barusan Bapak tampilkan, Bapak mau tanya, ada yang tahu ini perlombaan apa? Lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Ya, lari jarak pendek. Nah, di sini lari jarak pendek itu menggunakan start apa ya? Jongkok. Start jongkok. Ya, bagus sekali start jongkok. Untuk apa-apanya? Ada yang tahu untuk tahapan start jongkok? Ya, silakan Vivi. Bersedia, siap. Ya, bagus sekali. Bersedia, siap, ya, atau mulai atau bunyi pistol. Nah, untuk video yang barusan adalah perlombaan lari jarak pendek 100 meter. Ya, kira-kira ada pertanyaan untuk video barusan? Itu yang tadi di video yang buat pijakan kaki namanya apa dan berfungsi untuk apa? Ya, silakan ada yang bisa menjawab. Namanya apa ya? Yang digunakan untuk pijakan pada saat start. Start block. Ya, bagus sekali, namanya adalah start block. Block. Start block itu digunakan untuk menahan atau untuk pijakan ya, pada saat melakukan start. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ada yang tahu pengertian dari lari jarak pendek? Lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengendalikan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Ya, bagus sekali jawaban dari Sasti. Ya, jadi untuk lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Ya, sekarang Bapak mau tanya lagi nih, untuk yang sering dilombakan untuk lari jarak pendek berapa ya? 400 meter apa ya? 400 meter, ya betul. Terus berapa lagi? 100, 200 dan 100. Betul sekali. Jadi 100, 200 dan 400. Untuk nomor lain juga ada. Ya, ini Bapak tampilkan. Ya, untuk nomor yang sering dilombakan adalah 100, 200 dan 400 meter. Lari estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Lanjut. Manfaat dari lari jarak pendek bagi tubuh, ada yang tahu? Silakan dimulai dari Vivi. Manfaat lari jarak pendek bagi tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh, Ya, mempertahankan massa otot. lanjut Vivi, nunjuk siapa coba? Rita. Meningkatkan kekuatan tubuh. Rita mau menunjuk siapa? Ayo. Sari.
Ya, Sari. Menurunkan stres, mempercepat pertumbuhan. Mempercepat pertumbuhan. Terakhir, Meningkatkan kebugaran jantung. ya, meningkatkan kebugaran jantung, yaitu manfaat lari jarak pendek bagi tubuh kita ya. Jadi selama liburan kamu di rumah, diusahakan biar badannya sehat, terus tidak stres, terus juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, silakan di rumah untuk berolahraga, bisa lari jarak pendek. Oke, lanjut untuk tahapan lari jarak pendek. Ada yang tahu? Ya, silakan Sasti. Pertama, teknik start jongkok. Yang kedua, teknik langkah kaki dan ayunan lengan. Yang ketiga, teknik memasuki garis finish. Ya, bagus sekali Sasti. Terima kasih. Jadi tahapan lari jarak pendek yang pertama yaitu teknik start jongkok, yang kedua teknik langkah kaki dan ayunan lengan, yang ketiga teknik memasuki garis finish. Kita bahas satu persatu. Yang pertama start jongkok ya. Untuk apa start jongkok? Apa saja? Bersedia, siap, dan ya. Atau bunyi tembakan atau pistol. Ya, bagus sekali. Jadi bersedia, siap, ya. Atau bunyi tembakan atau bersedia, siap, mulai. Itu. Ya, untuk tahapan bersedia ada yang bisa menjelaskan? Ya, Vivi silakan. Pelari menempatkan kedua kaki dalam menyentuh blok depan dan belakang. Yang lain ada yang mau menambahkan silakan. Lutut kaki belakang diletakkan di tanah. Ya, terus Terpisah kira-kira selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik. ya, berarti jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik seperti ini ya. Untuk jari-jari lain itu rapat. Ya. Ya. Nah, ini bisa saya contohkan untuk posisi tangannya seperti ini nanti pada saat di lantai ya. Ya, ini kan kelihatan di sini untuk posisi tangannya. Ya, untuk tahapan bersedia, tangannya lurus, kaki depan itu adalah kaki yang terkuat. Iya. Yang depan itu kaki yang terkuat. Tinggal kamu kaki yang terkuatnya yang mana. Kalau kaki kiri kamu yang terkuat, berarti kaki kirimu yang di depan. Oke, terima kasih Vivi. Ya, berikutnya untuk tahapan start jongkok untuk aba-aba siap. Silakan. Angkat posisi badan, lutut depan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 180 derajat sampai 140 derajat. Pinggang sedikit diangkat tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu sedikit lebih maju ke depan, berat badan pada kedua tangan. Ya, bagus sekali. Terus berikutnya untuk aba-aba ya. Gerakannya seperti apa? Silakan. Ada yang tahu? Badan pada kedua kaki ditolak akan menekan keras pada start block. Kedua tangan diangkat serentak dari tanah, kemudian diayunkan bergantian. Ya, bagus sekali. Ya, itu untuk aba-aba start jongkok bersedia siap. Ya. Berikutnya yaitu langkah kaki dan ayunan tangan. Ya, silakan kalau ada yang mau menjelaskan untuk langkah kaki dan ayunan tangan, silakan. Kaki belakang mendorong kuat, impuls kaki depan tapi sedikit lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Yang kedua, lutut kaki topang ditekuk untuk mencapai suatu bandul pendek. Yang ketiga, ayunan lengan aktif namun rileks. Ya, bagus sekali. Jadi untuk langkah kaki dan ayunan tangan, ya lihat di gambar 1 pada saat topang
Posisi pinggang, sendi lutut, dan mata kaki harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak, ya. Terus yang pada di gambar 2, lutut kaki tepang ditekuk dan kaki ayun dipercepat. Nah, di gambar 3, paha kaki ayun naik dengan cepat ke posisi horizontal. Nah, untuk gerakan lengan itu gerakan lengan aktif, rileks, mengikuti gerakan kaki atau apa namanya, berselingan seperti itu. Ya, itu untuk gerakan langkah kaki dan ayunan tangan. Oke, kemudian kita masuk ke teknik memasuki garis finish. Silakan, ada yang tahu teknik memasuki garis finish dalam lari jarak pendek? Rita, mana Rita suaranya? Ya, Pak. Ya, silakan. Teknik memasuki garis finish. 1. Mencondongkan atau menjatuhkan badan ke depan. 2. Memutar salah satu bahu ke depan. 3. Berlari terus sekencang-kencangnya. 4. Dada dibusungkan ke depan. Ya, bagus sekali untuk Vivi. Apa? Untuk kita tadi ya yang jawab ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Jadi untuk teknik memasuki garis finish, ya. Yang pertama, badan dicondongkan ke depan, terus memutar salah satu bahu ke depan, berlari secepat mungkin, ya. Dada dibusungkan ke depan. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, biar kalian bisa mengamati lebih detail lagi untuk lari jarak pendek, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan diamati. Suaranya muncul? Muncul, Pak. Videonya juga jalan? Jalan, Pak. Jalannya jalan. Nah, silakan, yang penting-penting dicatat ya. Lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, fase posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, pelari telah siap di start block dan mengambil sikap atau posisi awal. Sifat-sifat teknis. A. Blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. B. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. C. Blok depan biasanya dipasang lebih datar. Dan D. Blok belakang biasanya dipasang lebih curam. Ya, ini yang namanya start block ya tadi. Posisi bersedia. Tujuannya untuk mengambil sikap start posisi awal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Kedua, lutut kaki belakang terletak di tanah. Ketiga, kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit, jari-jari tangan menyirik ke samping dan membentuk huruf V. Dan keempat, kepala dalam keadaan datar dengan bulu, dan mata menatap lurus ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, fase posisi siap. Dalam posisi siap, pelari telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, lutut-lutut diletakkan ke belakang. Yang kedua, lutut kaki depan ada dalam posisi berbentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, lutut kaki-kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Yang keempat, pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan. Dan yang kelima, bahu sedikit lebih maju ke depan dari dua tangan. Gerakan ketiga adalah fase dorong, aba-aba ya atau bunyi pistol. Dalam tahap dorong, pelari meninggalkan start block dan melakukan langkah pertama lari. Sifat-sifat teknis. Pertama,
Badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Kedua, tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Tiga, kaki belakang mendorong kuat atau singkat. Dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras, namun lebih lambat. Keempat, kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Dan yang kelima, lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Dan fase keempat adalah lari percepatan atau akselerasi. Dalam fase lari percepatan, penambahan kecepatan lari dan melakukan transisi ke gerakan berlari. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kaki depan ditempatkan dengan cepat pada telapak kaki untuk membuat langkah pertama. Kedua, condong badan ke depan dipertahankan. Tungkai-tungkai bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan atau recovery. Panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Dan yang kelima, badan ditegakkan setelah jarak 20 sampai 30. Tahap kedua, kita akan mempelajari analisis gerak lari. Pada tahap ini terdiri dari 3 fase. Pertama, fase topang depan dan dorong. Sifat-sifat teknis. Pertama, mendarat pada telapak kaki. Kedua, lutut kaki topang dibengkokkan, harus minimal pada saat amortisasi atau kaki ayun adalah dipercepat. Ketiga, pinggang sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat berpola. Dan yang keempat, paha kaki ayun naik dengan secepat-cepatnya ke suatu posisi horizontal. Fase yang kedua adalah fase layar. Sifat-sifat teknis. Pertama, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas untuk meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Kedua, lutut kaki topang bengkok dalam pada fase pemulihan untuk mencapai suatu tandukan. Ketiga, ayunan lengan aktif namun rileks. Dan yang keempat, berikutnya kaki topang bergerak ke belakang untuk memperkecil gerak menghambat pada saat sentuhan tanah. Dan fase ketiga, gerakan langkah kaki. Pertama, langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, lutut sedikit dibengkokkan. Kedua, ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-gantian dengan siku sedikit dibengkokkan. Dan yang ketiga, posisi badan condong ke depan secara wajar serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari, mulut tertutup rapat, pandangan ke depan kita. Terakhir, 3. Analisis gerak memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai sukses. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah jelek. Teknik memasuki garis finish. Pertama, membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Dan yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi lari. Ya, terlihat jelas ya dari video yang Bapak tampil. Nanti kira-kira untuk mempraktekkan di rumah bisa nggak untuk lari jarak pendek? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Dari video yang Bapak tampilkan tadi, apa yang kalian peroleh dari video tadi? Sari,
Mungkin di fase ya Pak, karena apa sih kayak susah nyimbangin gitu. Habis jongkok langsung berdiri lari gitu. Di tahapan itu ya, di aba-aba ya. Iya Pak. Ya, di aba-aba start jongkok, sedia siap ya. Nah, itu untuk aba-aba ya itu kan sebenarnya aksi reaksi. Nah, itu nanti ada latihannya Mbak. Ada latihannya untuk meningkatkan reaksi dari Bapak itu. Misalkan Bapak contohkan misalkan dengan permainan hijau hitam. Nah, bisa nanti untuk kan konsentrasi reaksi itu seperti itu. Tapi kalau sudah terlatih dengan sendirinya begitu ada Bapak ya spontan reaksi langsung berlari secepatnya. Oke, Bapak mau tanya lagi ya. Jadi untuk tahapan lari jarak pendek apa saja ya tadi? Rita. Start jongkok, ayunan kaki dengan teknik memasuki garis finish. Ya, bagus sekali. Jadi untuk tahapan lari jarak pendek yang pertama adalah start Jongkok, jongkok. Yang kedua ayunan Langkah kaki dan ayunan tangan. langkah kaki dan ayunan tangan atau teknik berlarinya. Terus yang ketiga Memasuki garis finish. ya, memasuki garis finish ya. Terima kasih Rita. Nah, sekarang untuk aba-aba dalam start jongkok apa saja Sasti? Aba-aba Bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol. ya, bagus sekali Sasti. Terus kemudian untuk teknik memasuki garis finish coba Sari. Lari terus tanpa mengurangi kecepatan, badan dan kepala dicondongkan ke depan, salah satu bahu dicondongkan ke depan. Ya, bagus sekali jawabannya Vivi. Jadi memutar salah satu bahu ke depan, terus membusungkan dada, terus mencondongkan badan ke depan, lari semaksimal mungkin. Nah, itu adalah bentuk teknik memasuki garis finish. Oke, ada pertanyaan mengenai materi lari jarak pendek ya? Silakan Vivi. Kenapa ketika memasuki garis finish badan harus dicondongkan ke depan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Mungkin agar cepat sampai gitu Kak. Mungkin agak cepat sampai ya, enggak apa-apa. Jawaban yang lain, silakan. Jadi salah satu teknik memasuki garis finish yaitu badan disondongkan ke depan. Jadi prosesnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan ada dua pelari posisinya sejajar, ya, posisi sejajar, kecepatannya sama. Ketika mendekati finish, yang satu mencondongkan badan, otomatis dia yang akan sampai duluan di garis finish. Itu alasannya. Iya Pak. Nah, oke, jadi sekarang jelas ya dari penjelasan Bapak tadi dari awal untuk materi lari jarak pendek. Ada pertanyaan atau tidak? Enggak. Tidak Kak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tugas pengetahuan. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD yang sudah diberikan Bapak kemarin bersama Pak. Silakan dikerjakan karena itu adalah tugas pengetahuan. Terus yang berikutnya tugas keterampilan ini yang perlu dipahami. Tugas keterampilannya yaitu mempraktekkan rangkaian gerak bersedia, siap, ya dalam start jongkok serta praktekkan teknik memasuki garis finish melalui kegiatan lari jarak 10 meter saja. Nah, pada saat kamu start
silakan di video seperti apa gerakannya. Terus kemudian ketika kamu finish, silakan kamu praktekkan gerakan finish dalam lari jarak pendek di video. Nah, kirim video melalui WA pribadi Bapak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Iya Pak, jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan mengenai tugasnya? Enggak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari materi bola voli. Ya, kan untuk dipelajari terlebih dulu materinya, dibaca-baca, biar nanti pada saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan Rita, coba dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari, siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rita sudah memimpin berdoa. Terima kasih untuk anak-anak pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita terima bisa bermanfaat. Sekian Bapak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.